Dewi mana? Kok belum ada? Oh, anak itu. Kayak Tuan Putri aja sih, Pak, ditungguin segala. Kamu kenapa ngomel? Nggak ada salah ya kan nunggu Dewi dulu? Apa aja dia nungguin. Udah lapar. Ya udah deh, biar mama yang panggil. Ajeng, angkat teleponnya. Pak, Ajeng kan lagi makan. Ajeng. Halo? Dengan Bapak Jaya bisa? Ya, tunggu sebentar ya. Ya. Pak, telepon nih dari Medan. Ajeng. Hei. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih, Bos? Baik-baik aja? Apa kabar orang Medan? Hah? Jaya, sebelum saya mengantarkan anak saya sekolah di Melbourne, kebetulan saya pengen ke Jakarta. Gimana kalau kita bernostalgia? Wah, surprise banget nih buat saya. Tapi ingat ya, saya kutuk kamu kalau kamu nginep di hotel. Kamu wajib nginep di rumah saya. Oke, baik-baik. Besok saya ke Jakarta bersama anak saya. Ngomong-ngomong, anak-anak kamu pasti udah pada gadis-gadis dong? Biji mata kamu itu bisa keluar kalau melototin anak-anak saya. Oh iya? Iya, oke. Saya tunggu ya. Oke, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Gimana nih? Aku harus nyampein surat guru BP ini ke Papa. Tapi aku takut. Tapi ini surat amanat yang harus disampaikan. Gimana dong? Heh, semua orang itu udah nungguin kamu di meja makan. Cari perhatian banget sih. Maaf, Ma. Kenapa sih mesti dipanggil dulu baru keluar? Ma, bukan begitu. Tapi Dewi ragu-ragu. Takut. Alasan apa lagi? Hah? Jangan sok sedih deh. Muka kamu itu nggak ngaruh sama saya. Kenapa? Ma, ini surat dari guru BP buat Papa. Terus emangnya kenapa kalau Ajeng bolos sekolah? Hah? Pasti kamu kan yang ngadu sama guru BP? Seneng ya kalau Ajeng itu dimarahin sama papa? Iya? Hah? Awas ya, kalau kamu berani-berani ngadu sama papa, saya rebus kamu. Kenapa sih Mama jahat banget sama aku? Kenapa Mama kayak gitu? Ya Allah, aku salah apa sama Mama? Ya ampun! Lama banget sih lo! Lapar tau gak gue? Sabar dong, Jeng. Aku juga lagi buru-buru. Lagi nih udah jam segini. Mama! Itu, Dewi tuh, Ma. Hah? Bikin masalah apa lagi sih pagi-pagi begini? Hah? Enggak, Ma. Dewi nggak bikin masalah apa-apa. Lagian bikin sarapan lama banget. Sekapaan sih emangnya? Oh, soknya besar ya sekarang ya? Bangun jam berapa? Hah? Maaf, Ma. Tapi seperti biasa, tadi Dewi sholat subuh, bersih-bersih. Dan sekarang Dewi masak. Terus kenapa sarapan sampai kesiangan begini? Gasnya habis, Ma. Jadi Dewi harus beli baru lagi.
Alasan kamu, dasar males. Ini ada apa ini? Papa, ya ampun. Udah lapar ya sayang ya? Nggak ada papa ini, anak-anak biasa kalau mau sekolah ribet. Ayo, ayo sayang. Ayo, sarapan. Ayo. Turun lo. Ada apa, Mah? Aduh, lu tuh cerewet banget sih. Kalau disuruh nggak turun ya turun dong, nggak usah baik nanya. Turun nggak sekarang? Turun! Sayang, mendingan sekarang kita ke salon aja yuk. Ngeblok kayak kerembat kayak, yuk. Seru tuh mah. Aku juga udah lama nih nggak kerimbat, rambutnya udah kotor. Pedes gembel. Alah, wewe gombel. Lembu males kamu. Gue juga tau, hah? Jaya Negara. Apa kabar? Lama sekali kita nggak ketemu. Saya kangen banget sama kamu nih. Yuk. Jaya, rumah kamu bagaikan istana, hah? Walah, ini kamu dong badan udah kayak bos kelapa sawit besar. Aduh, ini melesaikan kaleng. Oh iya, Mak. Ini yang Bapak juga tadi malam sahabat Bapak. Jayang Rana, ini istri saya. Apa kabar, Mbak? Baik sekali, Mas. Katanya kesini sama anaknya, mana? Ya, itulah putra mahkota saya. Cie, gantengnya putranya nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inu, ini perkenalkan sahabat Papa, Om Jaya Negara, dan ini istrinya Tante Liku. Halo. Halo. Halo Tante. Jaya, ngomong-ngomong, mana kedua putri kamu yang kamu bilang nanti bisa membuat mata saya melotot? Sabar ya. Tenang aja, dua mutiara saya sebentar lagi pulang sekolah ya. Kamu siap-siap aja matanya supaya keluar. Oke? Oke, sekarang yuk masuk. Iya. Ayo dong, Wi, benar. Alah, so jaim banget sih lo. Biasanya juga tinggal nyemplung, kayak kebong liat kelubangan. Ayo, Wi, yuk. Tau banget sih lo. Jaya, Baliku. Sebenarnya saya datang ke sini mau nagih janji. Sayang, ini loh. Kalau ngomong Ratonik Jakarta, doain aku ya. Yo, Muka-muka berhasil ya. yo, tak doai. Aku nggak mau loh persahabatan kita sampai di sini. Aku dewe mikir begitu. Orang mestinya saduluran seperti kita diputuskan oleh nasib. Nanti kalau kita sudah pada tua, hubungan kita ya koyong ini. Kalau aku iki sempat berhayal, aku wis berkeluarga, sampean punya anak, aku punya anak, tak jodohke anak sampean karo aku. Gelem ora? Gelem 1000%. Tapi sampean ojo lali yo. Sampean sing lali. Ya wis, mulai. Wis boleh. Oke. Saya ingat sekarang. Nah, inget kan? sekarang kamu udah inget kan? Oke. Sekarang anak kamu boleh pilih salah satu dari dua anak saya yang cantik-cantik yang saya cintai. Gimana?
Bagaimana baliku? Tentu dong, Mas. Saya malah sangat tersanjung sekali kalau Inu Kertapati, anak Mas Jayang Negara itu bisa berjodoh dengan salah satu anak dari kami. Kamu lihat betapa mesranya mereka bertiga. Dan nanti kalau mereka sudah bertambah dewasa, kita harus segera jodohkan mereka. Gimana? Oke, kenapa enggak? Ya, kan? Ya, biar persahabatan kita bisa abadi. Mas Inu, kamu tuh ganteng banget sih. Aku nggak pernah deh ngeliat cowok ganteng dan lucu banget kayak kamu. Aku jadi jatuh cinta. Sayang, kok belum tidur? Lagi ngapain? Gak bisa tidur, mah. Udah bobok deh, udah malam kan? Abis foto ini yang bikin aja nggak bisa tidur. Anak mama lagi jatuh cinta ya? Sayang, kedatangan Om Jayang ke rumah kita itu emang buat nyariin jodoh buat anaknya itu. Dan mama yakin pasti dia milih kamu buat calon istrinya. Tapi mah, si Dewi monyet itu gimana? Dia tuh udah ngeselin aku banget, mah. So-soan nggak bisa berenang lah, senyum dimanis-manisin lah. Apaan tuh? Males banget. Sayang, kamu nggak usah takut. Pokoknya urusannya Dewi itu urusannya mama. Kamu nggak usah takut, tenang aja ya. Yes! Iya. Wah, banget sih. Ada apa, Mah? Tutup. Kok kayaknya seneng banget sih? Enggak, Mah. Dewi biasa-biasa aja kok. Emang kenapa, Mah? Oh masa sih? Kamu seneng kan ada cowok ganteng di rumah ini? Iya kan? Ngaku aja deh. Astagfirullahaladzim, Mama. Gak usah nyebut-nyebut segala. Emangnya ngomong sama setan apa? Maaf, Ma. Tapi Dewi benar-benar nggak ngerti apa maksud Mama. Susah ya kalau ngomong sama orang idiot. Denger ya. Saya tidak mau lagi lihat kamu nimbrung-nimbrung kalau Ajeng sama Inu lagi ngomong berduaan. Kamu harus tahu dong, kamu itu siapa? Siapa? Kamu itu cuma anak yatim. Tahu? Ya Allah, Mama. Mama kok tega sih ngomong gitu sama Dewi? Ma, Dewi cuma ngelakuin apa yang Papa suruh. Papa minta Dewi untuk ramah tamah sama tamu kita, Ma. Hah? Gak usah bawa-bawa papa. Emang dasar kamu aja yang keganjenan. Awas ya. Kalau saya lihat lagi kamu nempel-nempel si Ino. Awas. Ya Allah. Kenapa sih Mama Liku jahat banget sama Dewi? Emang Dewi pernah salah apa sama Mama? Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa Dewi. Kalau memang Dewi ada salah. Loh, kok pada bengong aja sih?
Jalan-jalan dong kemana gitu. Maunya sih gitu, Ma. Ya udah, Inu, pakai mobil tante aja nih. Asik. Yuk, Mas. Anterin Ajeng jalan-jalan ya. Yuk. Ajeng, tunggu. Mbakmu mana? Diajak dong. Paling juga masih ngorok, Pak, jam segini. Tumben, Mah. Biasa biarpun hari Minggu dia nggak pernah bangun siang. Udah, Pak. Nggak apa, biarin aja Mbak Dewi tidur. Mungkin dia kecapean, kan kasihan. Iya deh, biar papa aja yang bangunin dia. Pak Mali, anak perempuan tuh bangun siang. Bentar ya, Mas. Oke. Seru juga ya tadi kita di Dufan ya. Terus kita mau kemana lagi nih, mumpung belum malam? Pulang aja deh, nggak seru. Loh, kok pulang sih? Dewi, kamu mau kemana? Terserah Mas Inu aja deh. Dewi sih oke-oke aja. Kok lo ikut-ikutan ngatur sih? Loh, Ajeng, kamu kok jadi gitu sih pakai loloan sama kakaknya? Mana ada sih Mbak yang tega ngerusak kebahagiaan adanya sendiri. Bullshit, tau nggak? Maaf, Jang. Aduh, kok kamu cepet naik darah gitu sih, Jang? Ampun, Ma. Dasar anak nggak tahu diri. Berani bikin kesel hati anak gue ya? Dasar perempuan gatel. Ma, tadinya Dewi udah gak mau ikut. Tapi Papa yang maksa Dewi untuk ikut ke Dufan. Demi Allah, Dewi gak maksud untuk nyakitin Ajeng. Bisa aja mulut kamu itu jawab ya. Si Inu itu sudah saya jodohkan sama Ajeng, anak saya. Ngerti nggak sih? Iya, Ma, ngerti. Kamu ngerti kenapa kamu masih ngedeketin si Inu? Masih mau cari perhatian dia ya? Hah? Kamu itu ngaca dong. Kamu itu siapa? Siapa kamu? Hah? Iya, Ma. Tapi Dewi bener-bener gak maksud kayak gitu. Sini, awas ya. Sekali lagi saya lihat kamu ngedeketin si Inu, saya gundulin rambut kamu. Ngerti nggak? Iya, Ma. Sayang, aduh, jangan gitu dong anak mama. Aduh, sayang. Aduh sayang, saya udah dong, udah diam ya, diam. Mama itu udah kasih pelajaran sama anak setan itu. Pokoknya mulai sekarang dia nggak bakalan lagi ngedeketin si Inu. Makanya kamu harus agak sedikit agresif dong. Mama yakin si Inu itu tuh nggak tahu kalau kamu naksir sama dia. Makanya tipe kayak Inu itu tuh harus diserang duluan. Tapi kalau Inu gak ada feeling sama aku gimana, Ma? Gak mungkin dong sayang. Mana ada cowok yang gak suka sama kamu. Lagian sebenarnya si Inu itu tuh suka sama kamu. Cuma dia jual mahal aja. Tapi kalau ntar ternyata Mas Inu lebih suka sama Dewi itu gimana? Udah deh sayang, kamu tuh gak usah berandai-andai. Kok kamu jadi gak pede begitu sih? Kamu itu kan cantik sayang. Kalau dibandingin sama anak setan itu mah gak ada apa-apanya. Ya sayang ya. Anak mama sayang. Inu, Papa mau bicara sama kamu. Selama pengamatan kamu tinggal di sini, mana di antara kedua anak Om Jaya membuat kamu suka? Dewi atau Ajeng? Kamu ke dalam anakku. Begitu kamu punya pilihan,
nanti pilihan kamu itu yang akan kamu jadikan istri. Tapi dengan catatan, kamu harus selesai dulu kuliah dari Melbourne. Ya, tapi sampai saat ini, Pak, Inu belum bisa tahu siapa yang Inu pilih. Habis, keduanya cantik sih, Pak. Bagaimana dengan karakter? Mana di antara keduanya yang menurut kamu lebih baik? Dewi dan Ajeng. Keduanya memiliki sifat yang berbeda bagaikan langit dan bumi, Pak. Tapi Inu belum tahu dan Inu belum bisa menilai isi hati mereka yang sebenarnya, Pak. Bagus. Kamu bijaksana, anakku. Kamu teliti dalam mengambil kesimpulan. Papa bangga punya anak seperti kamu. Ya, mungkin mereka masih tergolong anak ingusan kali ya, Pak. 5 tahun lagi, Pak. Inu baru bisa melihat dengan jelas siapa mereka sebenarnya. Benar nggak, Pak? Tapi kamu harus menguji mereka dari sekarang. Ingat, tempalah besi ketika dia masih menyala. Iya, Pak. Pak, Mama ngomong-ngomong serius nih sama Papa. Mau ngomong serius apa? Soal Inu Kertapati. Memang kenapa anak itu? Kayaknya si Ajeng itu cocok deh sama dia, Pak. Kalau papa sih terserah aja lah Inu milih Ajeng atau Dewi. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Pokoknya Inu itu harus jadi miliknya Ajeng. Nggak bisa enggak. Loh kok mama sih yang nentuin? Ya biar Inu aja dong yang nentuin jodohnya siapa. Kok mama lucu sih? Papa ini gimana sih? Tapi aku ini maunya si Ajeng itu jadi jodohnya Inu. Masa nggak bisa? Wah, anak kita kan ada 2. Tapi kan si Dewi Chandra itu bukan anak kandung saya. Tapi Dewi anak kandung papa. Papa ini gimana sih? Berarti papa itu ngebelain anak yang dari istri papa yang sudah jadi tanah itu ya? Papa nggak bangga apa sama saya? Saya ini kan yang ngurusin papa, yang ngasih makan papa, ngasih anak papa. Gimana sih? Udah, nggak usah terterak. Mama jadi kisruh begini sih. Udah terserah mama deh ya. Papa mau tidur. Wah, gawat istriku ini. Kok dia jadi ibu yang gak adil. Padahal dulu sebelum aku kawinin, dia janji mau berlaku adil. Gak akan mengenyampingkan Dewi Chandra. Ini namanya mulut manusia. Dewi. Sorry, kamu kaget ya? Sekali lagi, saya lihat kamu ngedeketin si Inu, saya gundulin rambut kamu. Ngerti nggak? Dewi. Maaf Mas Ino. Kenapa Dewi? Kok kayaknya dia ketakutan gitu sih? Ada apa dengan dia? Aneh. Jaya, saya dan Inu ingin banyak mengucapkan terima kasih atas servis yang telah kamu dan keluarga kamu berikan selama kami tinggal di istana kamu yang megah ini. Iya sahabatku, kami juga minta maaf kalau ada kelakuan atau layanan yang tidak berkenan di hati kamu, Jeng Rana. Enggak. Kamu dan keluarga kamu telah memperlakukan kami bagaikan seperti raja yang besar. Jaya, kamu benar-benar sahabat sejati. Insya Allah, kalau kita masih diberikan waktu, kita akan bisa mengalami bagaimana mempunyai mantu. Dan ya, kita akan menjadi kakek-kakek nanti.
Tapi Mas Jayang, Inu Kertapati kan belum menentukan siapa jodohnya. Maksud saya, apakah Inu akan memilih Galuh Ajeng sebagai pasangan hidupnya? Baliku, kalau masalah itu saya sama sekali tidak berani ikut campur. Soal siapa nanti yang dipilih oleh Inu, Nak Ajeng atau Nak Dewi, semua saya serahkan kepada Inu. Ya, saya sebagai ayahnya hanya memberi restu saja. Bukan begitu, Jaya? Ya, terserah aja. Inu, kamu kan bilang tadi kalau sebelum kita pergi, kamu ingin memberikan kado untuk bidadari-bidadari yang cantik ini. Dewi, Ajeng, sekarang kalian boleh pilih kado yang mana kalian suka. Ajeng duluan aja deh. Yang ini buat kamu aja, Dewi. Paling dalamnya juga cuma buku tulis. Mas Inu, Ajeng ngambil yang ini ya. Makasih. Mas Inu, terima kasih ya. Maaf, Dewi nggak bisa ngasih apa-apa ke Mas Inu. Sekali lagi terima kasih, Mas Inu. Aduh, kelamaan deh ya basa-basinya. Saya coba buka. Sayang, coba buka aja terus. Mungkin karena isinya terlalu mahal, jadi kotaknya banyak. Ayo buka coba. Kotak lagi sih, Ma? Sayang. Tuh kan. Mas ini tuh pelit, penjahat, penipu. Aduh, sayang, jangan ngambek ya. Mama yang buka ya. Alah, paling dalamnya cuma uang cepet. Pelit. Deh, bagus banget. Tuh, aduh, bagus banget. Ini pasti harganya mahal sekali. Tapi, kalau si Dewi monyet itu dapat kado lebih mahal dari aku gimana, Ma? Kamu lihat dia ke sana, ke kamarnya. Mama mau bersihin muka dulu, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mas Inu ngasih aku kado emas berlian sekap ini. Allah Maha Adil. Aku kira aku cuma akan dapat buku tulis. Nggak taunya. Apaan tuh? Jeng, enggak. Ini kado dari Mas Inu. Ajeng pasti dapat kado yang lebih hebat dari saya, ya kan? Alah, sini. Harusnya itu yang gue pilih. Tapi Jeng, kita kan udah kebagian masing-masing. Ini punya aku. Sini, jangan cerewet lo. Lo tuh nggak pantas tau nggak dapat kayak gituan. Gue belain mama lo. Jeng, jangan, Jeng. Sini, Jeng. Sakit pala gue. Jeng, kamu nggak apa-apa? Nggak usah pegang-pegang gue deh lo. Mama. Aduh, Ma. Bisa. Anak kurang ajar, sialan! Berani-beraninya nyakitin anak gue ya? Hah? Ma, tadi Ajeng jatuh sendiri, sumpah itu bukan Dewi, Ma.
ibunya Dewi. Mas Inu kan udah Ajeng bagiin satu-satu. Ini bukan pilihan Ajeng, Mas. Sini enggak? Jangan. Sini! Ma, jangan! Banyak ngomong sana! Bah! Jalan! Tuh, bagian kamu. Kurang ajar. Alhamdulillah. Mas Inu, Dewi akan selalu menghargai pemberian Mas Inu. Walaupun cincin ini udah gak ada permatanya. Ayo masuk. Wah, Inu Kertapati, apa kabar? Hah? Baik, Om. Wah, kamu dewasa sekarang ya? Om sendiri gimana? Alhamdulillah, berkat rahmat Allah. Kamu sendiri gimana sekolahnya di Melbourne? Hah? Ya, insya Allah Om. 5 bulan lagi saya kelar kuliah. Wah, syukurlah. Loh, Om? Tante Liku, Dewi sama Ajeng lagi kemana ya? Tante itu lagi beli makanan buat itu, nyambut kamu. Kalau Dewi kuliah, Ajeng sama teman-temannya pergi ke mall. Om sudah telepon dia. Sebentar lagi pulang kok. Lebih baik sekarang kamu istirahat di atas ya. Anggap aja rumah ini rumah kamu juga. Oke? Ya. Oke. Dewi, Ajeng, ayo dong cepat turun. Ini udah nungguin tuh. Aduh, ini cantik lu. Aduh sayang, kamu itu putri malam yang anggun dan cantik. Inu pasti akan terpesona dengan kecantikan kamu. Nggak kayak yang di belakang kita ini. Males. Yang ada cowok jijik ngeliatnya. Nanti kalau masih muntah-muntah ngeliat dia gimana? Biarin aja. Pak, gimana? Udah cantik belum Ajeng? Subhanallah, putri-putri papa cantik sekali. Iya dong, Pak. Pangerannya kan ganteng. Putrinya juga harus cantik dong. Jadikan klop, ya kan? Assalamualaikum. Bos kelapa sawit Medan, Gimana? Ini anak kamu dari sini. Kapan kamu ke sini, Aduh, Inu. Udah lama nunggu ya? Mas Ino, gimana? Ajeng cantik nggak malam ini? Duluan aja deh. Yang ini buat kamu aja Dewi. Paling dalamnya juga cuma buku tulis. Mas Inu, aja ngambil yang ini ya. Makasih. Loh, kenapa cincin perak itu Dewi yang pakai? Kalau nggak salah, dulu Galuh Ajeng deh yang ngambil duluan kado yang besar itu. Loh, kok malah bengong sih? Ajeng tahu. Pasti Mas Inu terpesona kan ngeliat Ajeng malam ini. Ya udah, kita makan yuk di dalam yuk. Sayang, gandeng dong Mas Inunya. Ayo, sayang. Ayo Mas. Dewi, Mas Inu ngapain di kampus Dewi? aku sengaja kesini untuk nemuin kamu. Karena aku yakin kamu kalau di rumah nggak akan ngobrol sama aku, Wi. Mas Inu mau ngomong apa sama Dewi? Nggak enak kalau ngobrol di sini. Lebih baik kita cari tempat untuk ngobrol yuk.
sama Dewi. Tentang cincin perak yang ada di jari manis kamu, Wi. Emangnya cincin ini kenapa, Mas Inu? Aku pengen kamu ngomong sejujurnya. Aku masih ingat waktu aku kasih kado sama kalian. Kado itu besar dan diambil sama Ajeng kan? Tapi kenapa isinya ada sama kamu? Kalau nggak salah, cincin perak itu ada berlian ya kan? Loh, kenapa kamu nggak jawab? Ayo dong ngomong. Karena itu penting banget buat aku, Wi. Kamu kenapa? Aku menyinggung perasaan kamu. Lalu ada apa sebenarnya? Wi. Maaf, Mas Inu. Cincin ini memang punya Galuh Ajeng. Karena dia yang milik kado lebih besar. Wi, tapi kenapa cincinnya ada sama kamu? Apa Ajeng sengaja menukarnya? Atau ini perbuatan Tante Liku? Tapi Mas Inu nggak usah ngomong sama Ajeng ya. Dewi takut. Ya, kamu gak usah takut ya. Karena sekarang udah jelas. Aku akan ngomong sama papa kamu. Dan aku udah tahu siapa jodoh aku sekarang. Aku akan meminang kamu. Dewi, Ajeng, malam ini malam bersejarah buat kita semua. Inu Kertapati akan memilih salah satu dari kalian yang akan jadi calon istrinya. Hati-hati lo, Inu. Jangan sampai salah pilih, ya. Iya, Tante. Saya telah memikirkannya. Dan malam ini saya akan menjatuhkan pilihan saya. Semoga Allah akan meridhoi apa yang telah saya tentukan, Tante. Ayo dong Inu, Om sudah nggak sabar nih untuk dengarnya. Siapa yang kamu pilih? Om, Tante, saya... Mama, Papa, kalau seandainya nanti Ajeng yang dipilih sama Mas Inu, Ajeng mau pestanya tuh yang meriah banget di hotel mahal, terus 3 hari 3 malam, mah. Ya pasti dong, sayang. Mama juga udah punya rencana begitu. Ya kan, Pak? Iya. Pokoknya siapapun yang dipilih sama Inu, Papa akan bikin pesta yang besar. Tapi kalau yang ini sih, khusus buat Ajeng aja dong, Pak. Ya kan? Iya. Saya memilih Dewi Chandra. Brengsek! Gimana ini, Om? Udah nggak apa-apa. Ya. Ajeng sayang. Mama juga ikut prihatin sama nasib kamu, nak. Mama juga nggak suka sama kelakuan si Inu brengsek itu. Kenapa semua harus seperti ini, Ma? Kenapa sih Mas Inu sama Dewi brengsek itu, Ma? Kenapa, Ma? Sabar ya, sayang.
Sabar, kamu jangan sedih dulu. Pokoknya Mama akan balas penghinaan ini. Mama yakin kamu yang bakalan kawin sama Inu. Ya. Udah dong sayang, jangan nangis. Ajeng, kamu harus menerima takdir ini. Kamu memang orang tua jahat, brengsek kamu. Astagfirullahaladzim, kok Mama begitu sih, Papa? Ya emang harus begitu dong sama orang tua yang gak becus sama anak. Ini kan gara-gara kamu suka belain Dewi. Mah, demi Allah, Mah, Papa nggak ikut campur, ya. Kalau si Inu itu milih si Dewi, ya, itu dari hati nurani sendiri. Sekarang tuh perkawinannya bukan sekarang kok, masih ada berapa bulan lagi. Inu itu harus menyelesaikan kuliahnya di Melbourne. Siapa tahu aja dia pulang dari Melbourne, dia memutuskan hubungan dengan Dewi dan langsung milih Ajeng jadi istrinya, ya kan? Siapa tahu aja. Gak mungkin. Selama ini tuh Mas itu sering lirik si Dewi. Gak mungkin dia suka sama Ajeng. Lihat buktinya sekarang. Udah, diam ya, jangan berisik, malu didengar tetangga. Ya. Mas Inu. Dewi gak keberatan kok. Kalau Mas Inu memang mau merubah keputusan Mas Inu malam ini juga. Maksud kamu apa, Wi? Dewi merasa bersalah. Kalau Galuh Ajeng jadi frustrasi cuman gara-gara Mas Inu memilih Dewi untuk menjadi calon istri Mas Inu. Nggak mungkin, Wi. Wi, aku nggak mungkin bisa berdampingan dengan istri yang cuma ngandelin fisiknya aja. Tapi aku butuh seperti kamu, Wi. Yang nggak cuma ngandelin fisiknya, tapi juga hatinya. Terus terang, Wi, kado yang aku berikan itu adalah satu cara aku untuk menguji sifat kalian berdua. Ya, dari situlah aku bisa tahu mana dari kalian berdua yang mempunyai hati yang cemerlang, Wi. Sayang, kita udah sampai di rumah penyihir itu. Ma, serem banget sih, Ma. Kamu nggak usah takut. Maaf, Sari itu emang mukanya serem banget. Nanti kamu lihat aja sendiri. Tapi dia baik banget sama Mama. Ya. Emangnya Mama udah pernah kesini ya? Ma, udah ya pulang aja. Aku nggak mau ketemu penyihir itu, takut, Ma. Liku! Masuklah, Liku! Mama. Anak buku naon tampang namanya mengkeret gitu, ha? Meureun sieun di daharku aing. Masuklah! Mama, nggak mau ketemu penyihir itu, Ma. Takut, Ma. Kita pulang aja yuk, Ma. Ya, sayang. Maaf, Sari itu emang suka bercanda. Itu tandanya dia suka kalau kita datang. Ayo masuk. Ayo silakan masuk. Iya, Mak. Nggak ada orangnya sih, Ma. Kamu tenang aja. Liku, selamat datang Liku yang cantik di istanaku. Kelihatannya anakmu juga cantik, tetapi dia juga licik dan jahat seperti kamu, Liku. Mak, terimalah sembah sujud saya, Mak. Saya dan anak saya Galuh Ajeng
datang ke sini mohon bantuan emak. Saya yakin tidak mungkin orang mau datang ke sini kalau tidak ada perlunya. Jauh-jauh datang ke puncak Gunung Demit, pasti ada perlunya. Mak, tolonglah kami, Mak. Mau minta bantuan apa lagi? Mau melet laki-laki lain? Oh, aku tahu. Barangkali kamu sudah bosan dengan suamimu yang dulu itu ya. Kok Nenek ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya mama saya apaan? Dasar anak sialan, anak lintah. Emangnya gampang untuk mendapatkan laki-laki yang jadi suamimu. Dan sekaligus sekarang dia menjadi ayahmu juga. Itu semua karena pelet. Dan aku yang membantunya. Kamu tahu itu? Jadi Mama... Sudah, itu bukan urusan kamu. Kalau Mama nggak melakukan itu, mana mungkin sekarang kita bisa hidup semewah ini. Udah, kamu gak usah mikirin gituan. Sekarang pikirin aja keperluan kamu. Barangkali anakmu perlu pelet juga ya. Mak, saya mohon bantuan emak. Anak tiri saya sudah merebut pacar anak saya ini, Mak. Dan sekarang kami berdua mohon supaya emak bisa menyihir Dewi Chandra yang sudah menyakiti hati anak saya ini, Mak. Oh, bisa. Lantas apa yang aku harus bantu untuk anakmu agar dapat membalas dendam musuhnya? Melet cowok. Enggak. Pokoknya aja cuma minta Nenek sihir si Dewi Chandra itu. Jadi apa aja deh. Anak gadis. Kamu kira mudah ya kita menyihir orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa seperti orang yang kamu sebutkan itu? Dasar tolol. Loh, kok emak tahu kalau Dewi Chandra itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan? Dasar kamu itu memang orang-orang yang bodoh, yang tolol. Makanya kamu jadi jahat. Semenjak tadi, aku sudah melihat segala maksud dan tujuanmu datang ke sini. Semenjak kakimu menginjakkan datang ke puncak Gunung Demit ini, dasar orang-orang tolol. Iya, Mak. Tolonglah kami, Mak. Karena cuma emak yang bisa menolong kami. Baiklah. Sekarang aku akan bantu kalian. Dan sebentar lagi akan aku berikan mantra saktiku kepada anakmu untuk dapat merubah Dewi Chandra menjadi keong. Tetapi ingat bahwa itu hanya bisa bekerja kalau Dewi Chandra sedang mengalami datang bulan. Karena pada saat itu keimanan dan ketakwaannya agak sedikit tergoyahkan. Dan itu kesempatan baik buat kita. Terima kasih, Mak. Terima kasih sekali. Ayo, sekarang pejamkan mata kamu. Maka mantra-mantra itu akan masuk dengan sendirinya. Maka mantra-mantra itu akan masuk dengan sendirinya. Sayang, cepet kita pulang.
Bener kan? Mak Absari itu orangnya baik. Sekarang kita pulang. Besok kita kerjain si Dewi Chandra. Dan kamu jangan lupa baca mantranya ya. Si Inu Kertapati itu akan segera jadi milik kamu. Oke? Ayo cepetan. Nanti papa kamu keburu pulang lagi. Ayo cepetan. Dewi, Mbak Dewi. Mama, Ajeng. Dewi sayang, maafin Mama ya. Kalau selama ini Mama sering banget nyakitin hati kamu. Ya nak ya? Ajeng juga ya Mbak. Dan Ajeng rela kok kalau Mbak Dewi kepilih sebagai calon istrinya Mas Inu. Makasih ya, Jeng. Terima kasih kamu udah rela untuk menghadapi kenyataan. Loh, kamu lagi ngapain sayang? Kok pakai bikin puding segala sih? Nanti kamu capek loh. Iya, Mah. Nanti kan Om Jayang mau datang. Sekarang Papa sama Mas Inu udah ada di bandara untuk jemput Om Jayang. Loh, ada apa ya? Kok dadakan gitu sih datangnya? Katanya lusa Mas Inu dan Dewi mau tukar cincin, Mah. Makanya Om Jayang datang ke sini buru-buru. Hah? Tukar cincin? Iya, Mah. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Ajeng cuma seneng aja dengernya Mbak. Itu udah aja. Mendingan sekarang kamu sholat dulu sayang. Ini masakannya biar Mama aja yang masak. Ya, ayo. Mah, Dewi lagi nggak bisa. Lagi dapet. Mbak Dewi, Ajeng pengen curhat deh sama Mbak. Mbak mau ya? Ajeng ajak pergi jalan-jalan sebentar aja. Iya sayang. Mendingan kamu temenin adik kamu aja jalan-jalan ya. Kapan lagi kamu main-main sama Ajeng ya kan? Mumpung kamu belum repot sama Mas Inu, ya kan? Masakannya biar Mama yang handle. Mama pengen bikin masakannya enak banget ya. Ayo. Iya Mbak, kapan lagi Mbak punya waktu sama Ajeng? Sebentar lagi kan Mbak udah mau nikah sama Mas Inu. Pasti kan waktunya nggak banyak buat keluarga, ya kan Mbak? Ya udah, kamu nyetir ya. Masih mules. Asik. Ayo Mbak. Ayo. Mama. Tempat ini pas untuk gue nyihir dia. Mbak Dewi, berenang yuk. Ntar airnya bisa merah. Sialan banget tuh monyet. Gimana gue bisa nyihir dia kalau dia nggak jatuh ke air? Kalau gitu, gue dorong aja deh. Jeng, mendingan kita cari tempat lain yuk yang lebih enak untuk ngobrol. Ya, kenapa kamu tega nyeburin bambu sendiri? Mampus lo. Jangan!
gue cuma sebagai binatang yang gak berguna, tau gak? Selamat menikmati hidup baru di dalam air yang kotor dan suram ini. Ya Allah, kamu tega banget sama aku, Jang. Kenapa sih kamu nyerah aku kayak gini? Alah, udah deh, lo diem aja, nggak usah banyak tanya. Sekarang nggak ada satupun orang yang bisa nemuin lo di sini. Dan gue sebentar lagi akan menjadi calon istri dari Inu Kertapati. Dan lo selamat menjalani hidup baru di air yang kotor ini. Dan lo nggak akan pernah bisa nemuin gue lagi. Dah. Ajeng, Ajeng, Ajeng kamu apain Mbak Ajeng? Ajeng, kamu apain Mbak? Ajeng! Mama, ya ampun saya kenapa? Kenapa? Mbak Dewi hilang, Ma. Hilang? Tadi waktu Ajeng lagi berenang sendirian, tiba-tiba Mbak Dewi udah nggak ada. Terus pas Ajeng cari, nggak ada, Ma. Sampai semua orang tuh ikut bantuin aku nyari Mbak Dewi. Sampai malam kayak gini Mbak Dewi nggak ditemuin. Pak kenapa jadi gini, Pak? Istighfar, istighfar ya, istighfar. Kalau sampai Dewi nggak ketemu gimana ya, Mas? Saya kasihan sama Inu. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Mbak, dalam keadaan seperti ini. Padahal usahakan Mas Inu sama Mbak Dewi mau tunangan ya, Ma. Ajeng jadi nyesel nih kesalahan Ajeng. Harusnya Ajeng aja yang celaka. Emang Ajeng tolong, Ajeng bodoh, Ma. Sayang, kamu nggak boleh ngomong sembarangan ya, Istighfar, ya. Ini bukan salah kamu, Ma. Bawa ke kamar, Ma. Ayo istirahat ya. Inu, kamu tunggu di sini aja, biar Papa sama Om mengurus polisi, ya? Siap. Mau sampai kayak kakek, juga nggak bakal ketemu. Kayak mau dicari. Kalau nyari sendok garpu kalau hilang aja susah, ya nggak? Bener, Ma. Aduh. Sayang, nanti kedengeran sama Papa. Pintunya tutup deh, cepetan. Mataku kok silat, kenapa ya? Ada apa nih? Kiong. Kok apik nih Kiong ya? Aduh. Antik banget ini Kiong. Aduh. Kayak emas nih Kiong. Seumur-umur aku belum lihat loh kayak gini nih Kiong. Kayak gini nih belum pernah lihat. Siapa tahu bisa dijual nanti. Mulai baik mesti untuk keong apik yuk. Ini tadi aku nemu kiong di sungai situ. Mbah, ini keong aneh nih, Mbah. Seumur-umur saya baru ngeliat keong seperti ini nih, Mbah. Ini kali kalau dijual mahal kali ya. Wah, sebaiknya nggak usah dijual, Mbah. Mendingan dipelihara aja, disimpan. Siapa tahu bikin berkah buat Mbah. Ya wes, matur nuwun ya Mas ya. Iki tak piara sendiri aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Mas, saya mau numpang tanya nih. Iya? Di sini letak masjid di mana ya, Mas? Oh, di selatan aja, Mas. Mas terus aja. Kira-kira masih jauh? Ya, nggak terlalu jauh sih, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ya Allah, yang maha mendengar, lagi maha melihat. Aku mohon petunjuk darimu, ya Allah. Dan berikanlah hamba kekuatan.
Tolonglah hamba ya Allah. Pertemukanlah hamba dengan calon istri hamba, Dewi Chandra. Karena hanya Engkaulah yang dapat menolongku yang lemah tak berdaya ini ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau melindunginya dan selamatkanlah dia dari mara bahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat doa anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu. Subhanallah. Terima kasih, Ki. Saya membantu anak karena Allah. Kekasih yang Anda cari sekarang berada tidak jauh dari sini. Subhanallah. Jadi, Dewi Chandra masih hidup, Ki. Alhamdulillah, syukurillah. Kekasihmu itu sekarang dipelihara oleh seorang janda tua di gubuknya yang berada di sebelah barat sungai ini. Pergilah anak ke sana. Dia juga sedang menunggumu di sana. Astagfirullahaladzim. Pas itu Mbak Surati udah pulang. Aku harus balik menjadi keong. Astagfirullahaladzim. Siapa yang masak di dapurku ini ya? Woi, siapa di sini? Mbak Surati nggak boleh sampai tahu kalau keong mas ini adalah jelmaan aku. Tapi, alhamdulillah, aku udah berhasil dikit-dikit mengurangi pengaruh mantra sihir yang ngebuat aku jadi begini. Alhamdulillah. Matur nuwun pada siapa yang sudah berbaik hati masakin makanan saya ya. Nah, sekarang saya mau makan. Keong, nanti dulu ya. Keong, kamu makan daun singkong ini ya. Biar sama-sama kenyang. Hari ini aku dapat rahmat ini dari Gusti Allah. Ada yang masakin makanan saya. Mana lagi nih? Aku harus tanya, siapa tahu orang ini tahu. Pak! Pak! Ya apa? Saya mau tanya, Pak. Bapak pernah ngeliat gadis kota datang ke sini enggak, Pak? Empuh, orang ngerti. Lah emangnya apa? Ah, enggak, Pak. Saya cuma iseng-iseng aja. Makasih, Pak. Jaya, kalau dalam seminggu ini Inu tidak pulang, saya harus pulang ke Medan untuk mengurusi kelapa sawitku. Maafkan sahabatku. Aku telah merepotkan kamu. Inilah pengorbanan sebuah persahabatan. Saya tidak pernah hitung-hitungan sama kamu dari dulu. Bukan soal itu, Jaya. Ini soal jiwa kamu yang pasti terganggu karena saya tetap ingat dengan ikrar kita. Tapi kenyataannya sekarang malah jadi lebih berantakan. Jaya Rana, udahlah. Saya nggak mikirin soal itu kok. Sekarang gimana kalau Inu tidak pulang-pulang? Gimana? Mungkin anak-anak kita sudah ada di surga. Kamu ikhlas? Makhluk mana yang berani menolak keputusan penciptanya? Kamu benar-benar big boss.
yang sangat religi. Apa kamu juga tidak begitu? Ya sudah, sekarang kamu istirahat aja. Ya, kamu juga istirahat. Ma, kayaknya Mas Inu udah mampus deh. Kok dia nggak balik-balik lagi ya, Ma? Baguslah sayang, kalau dia udah mampus, Mama juga udah sebel banget deh liatnya. Ya, Mama, kalau Mas Inu mampus, terus nanti aja nikahnya sama siapa, Ma? Kamu nih gimana sih? Tadi katanya biarin aja dia mampus, kok kamu sekarang nangis sih? Untung aku dirawat sama Mbak Surati yang baik hati. Coba kalau aku jatuh ke tangan orang jahat, pasti aku udah mati. Sekarang kan cangkang keong emas jemaanku udah jadi hiasan. Untung aku bisa masak, jadi bisa balas budi. Masya Allah. Semoga mataku nggak salah. Tapi aku yakin itu bukan hantu atau jin. Hah? Sebetulnya siapa ya putri cantik itu? Dan asalnya dari mana? Hah? Aku harus... Assalamualaikum putri cantik. Sekarang aku yakin bahwa kamu itu sebetulnya keong yang saya pelihara. Aku tahu sebetulnya kamu itu manusia. Keong yang manis, yang baik hati. Tunjukkanlah wujud aslimu. Mbah, saya mohon perlindungan. Izinkan saya tinggal di sini sampai saya menjadi manusia seutuhnya. Kamu itu sebetulnya siapa, Nak? Saya Dewi Chandra. Saya disihir oleh adik saya. Namanya Galuh Ajeng. Dia dan mamanya sangat membenci saya, Mbah. Makanya saya disihir seperti ini. Dan seharusnya saya sudah mempunyai calon suami. Tapi sudah direbut dengan adik saya, Galuh Ajeng, Mbah. Astagfirullahaladzim. Jahat sekali ibu tirimu dan adik tirimu itu. Nak, kalau kamu itu mau tinggal di sini untuk selama-lama juga nggak apa-apa. Ya, karena Mbak ini janda tua yang memang menginginkan anak. Terima kasih, Mbah. Beginilah nasib saya. Saya sekarang belum sepenuhnya bisa mengusir sihir. Tapi saya selalu berdoa pada Allah. Iya, Mbak juga selalu berdoa supaya kamu itu mendapatkan perlindungan dari Allah, ya. Ya sudah ya, Nak ya. Mbak mau cari rezeki, mau jala ikan lagi. Hati-hati, Mbah. Iya. Baik-baik jaga di rumah ya.
tidak makan buaya. Alhamdulillah. Udah, Bu. Gak apa, Bu. Buaya udah mati. Ayo, Bu. Terima kasih ya, Nak ya. Terima kasih, Bu. Jadi ngerepotin. Terima kasih ya, Nak. Nak Inu sudah menyelamatkan nyawa Ibu. Jadi Ibu itu berutang budi sama Nak Inu. Nggak usah dipikirin, Bu. Yang penting Ibu sekarang nggak apa-apa kan, Bu? Selamat. Sebenarnya Nak Inu tuh dari mana, toh? Saya ini dari kota, Ibu. Kenapa sampai nyasar ke pelosok sini? Anu, Bu. Sebenarnya saya ini mau mencari pacar. Maksud saya calon istri saya, Bu. Memang kenapa? Dia minggat. Nah, ini dia, Bu. Tiba-tiba dia menghilang begitu saja, Bu. Saya juga nggak tahu. Padahal saya mau menukar cincin, Bu. Kasihan sekali kamu itu ya, Nak ya. Ya, Ibu berdoa semoga kamu cepat bertemu dengan dia ya, Nak ya. Saya pernah bermimpi, Bu. Katanya calon istri saya ada di desa Dadapan ini, Bu. Dia tinggal bersama seorang janda tua. Tapi saya udah berhari-hari mencarinya nggak ketemu, Bu. Kalau Ibu pengen tahu siapa namanya, Nak? Namanya Dewi Chandra, Bu. Saya Dewi Chandra. Saya disihir oleh adik saya. Namanya Galuh Ajeng. Dia dan mamanya sangat membenci saya, Mbah. Makanya saya disihir seperti ini. Dan seharusnya saya sudah mempunyai calon suami. Tapi sudah direbut dengan adik saya, Galuh Ajeng, Mbah. Tunggu. Silakan minum ya, Nak ya. Ini, Nak, calon istrimu. Hah? Bu, Ibu jangan main-main dong, Bu. Saya ini serius, Bu. Capek. Ibu nggak main-main, Nak. Ini Dewi Chandra. Kamu sekarang sudah ketemu sama dia. Dasar orang tua. Orang lagi kesusahan. Mau nyari manusia malah dikasih keong. Ah, Ibu. Mas Inu. Wah, sialan. Gue masuk... Apaan nih, sarang penyihir lagi. Nenek-nenek. Mas Inu. Ini aku, Dewi Chandra. Ya, Mas Inu, ini Dewi. Bukan setan atau makhluk jadi-jadian. Galuh Ajeng lah yang menyihir Dewi menjadi seekor keong emas. Masya Allah. Wi, ini benar kamu, Wi. Aku nggak mimpi, kan? Alhamdulillah, Mas Inu. Ini semua kenyataan, Mas Inu. Untung ada Mbak Surati yang nyelamatin aku. Memang dari tadi udah dibilangin nggak percaya. Masa saya dituduh jadi penyihir? Maaf ya, Bu. Saya benar-benar nggak tahu. Saya stres, Bu. Wi, sekarang kita pulang ke Jakarta yuk, sayang. Nah, sekarang bawalah Mas Inu, istrimu. Nanti kapan-kapan datang sini ya kalau kalian tuh kangen sama Ibu. Nanti kalau ada tahlilan, kita diundang ya, Mas? Mah, mulut kamu jangan kurang ajar ya. Maafin ya. Permisi. Saya pasti sabar. Inu, Pak. Alhamdulillah, Inu.
Seharusnya tuh mereka biarin aja pergi, ya. Dia itu nggak pantas jadi keluarga Jarangkara, atau nggak? Dia itu brengsek, nggak tahu adat. Pa, Dewi nggak mau Mama sama Ajeng pergi dari rumah. Ya, tapi kenapa ibu dan adik tiri kamu justru berbuat jahat terhadap kamu? Malah mereka berencanakan untuk menggagalkan pernikahan kalian. Kamu justru malah... Nggak apa-apa, Om. Dewi nggak mau balas dendam. Yang berlalu biarkan berlalu. Kamu tuh sama seperti almarhumah ibu kamu ya. Kamu terlalu baik hati, sayang. Hantu! Hantu tolong! Hantu tolong! Hantu! 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 Ma, muka Mama kenapa? Kok jelek banget sih? Muka kamu juga kenapa? Kok jadi kayak nenek-nenek begitu? Oh, ini semua gara-gara Mama. Mama maksa Ojang untuk jadi orang jahat. Sekarang, Mama, kok sekarang jadi Ajangnya kayak gini? Mama nyuruh Ajang untuk jahatin Dewi Chandra. Sekarang Ajang yang kena batunya. Mama jahat, oh brengsek. Kenapa jadi Mama yang kamu salahin? Anak nggak tahu diri, udah Mama bela-belain. Enak aja sembarangan kamu ya. Siapa yang dibela-belain? Jangan kamu berani sama Mama ya. Apa? Nggak tahu diri. Berani yang lawan saya ya. Mampus. Jangan ajar. Diri. Stop. Ajeng, kenapa bisa jadi begini? Bangun, Ma. Ajeng, bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ma, Ajeng. Kenapa? Kamu harus ikhlasin Mama ya. Ikhlasin Ajeng ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya sayang, ya Allah.